aduh anggone ngaji perkara repot aduh dibagi-bagi godane setan aduh aja dituruti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Gus Karim selaku MWC Kecamatan Air Saleh ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Nur Qadim
selaku Rais Surya MBCNU Kecamatan Air Saleh yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhus kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Nurul Huda selaku pengasuh Madrasah Diniyah Mabdaul Huda ingkang tansah kula hormati nuninggih ingkang kawula cadung barokah ilmu ugi barokah doanipun. Dumateng sedaya para sesepuh bini sepati sepuh kasepuhan, para masyayikh, para romo kiai sekecamatan Air Saleh ingkang boten waget kala sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kala taati nuninggih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhus kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Air Saleh, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati nuninggih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhus kepada Bapak Babinsa Babin Kamtibmas dari sektor Nepet Dene Koramil Kecamatan Air Saleh, Bapak Sekcam atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhus kepada aparatur pemerintah desa Saleh Jaya, wabil akhus kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkatnya, Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua TPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Saleh Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar Jamaiyah Masjid Fathul Huda. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya kepanitiaan kita yang telah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar panitia pengajian akbar wonten ing Masjid Fathul Huda, keluarga besar Madrasah Diniyah Mabdaul Huda, keluarga besar kepanitiaan Desa Saleh Jaya selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat barokah semerambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Saleh Jaya, wabil akhus kepada pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, keluarga besar Rencang-Rencang Banser yang kami hormati, rekan-rekan Ibnu IPPNU yang kami hormati, keluarga besar PSHT Bapak Dene saking Pagar Nusa yang kami hormati, Jamiah Sholawat, Jamiah Hadroh, Jamiah Qasidah Rebana ingkang tansah kula hormati. Wabil akhus kepada keluarga besar para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya ingkang hadir di majelis menika yang masih berdiri ngadeg muka-muka imannya yang jejeg, yang pada nunggu lenggang geliasah sing podo ahli ibadah, yang lagi sakit muka-muka ilang sakite, lagi meriang ilang meriange, lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lorong mata ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi giroh semangat ibadah. Allahumma. Keluarga besar santri putra santri putri Madrasah Diniyah Mabdaul Huda, wali santri Mabdaul Huda, keluarga besar masyarakat wonten ing latah Saleh Jaya, santriwan santriwati jogloan joglowati mbak kagum mbak putri sing perawan-perawan muka-muka cepet dapat suami, sing cokot-cokot cepet banyu rabi, sing duda rondo enggal uli ganti, sing tua-tua muka-muka cepet entuk rezeki enggal lunga haji. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia nipun Gusti Allah menawi dibanding-bandingkan dengan harta yang kita kumpul-kumpulkan, tentu lebih besar rahmat lan karuniane Gusti. Mulane kene
ngontenaken pengajian seakbar ini, semeriah ini karena saestu ngalap barokah saking para masyayikh derek mensyukuri nikmat rahmat urip ning tengah alas. Ngontenaken pengajian semeriah ini saya minta tepuk tangan sepindah malih kangge sedaya kepanitiaan kita Desa Saleh Jaya sing keprok utange lunas kabeh, sing amene banter ketara utange akeh, muga-muga rezekine sing barokah. Bu kenging napa kok niki ngontenaken pengajian nang tengah alas, nang tengah alas, jalan-jalan langkahnya mundur, orang masih cakep ini kok. Jalan-jalan langkahnya mundur, jalan ke surau dengan jalan menggebu. Selamat datang nanggon daerah alas angger musim udan dalannya berlumpur, tapi musim kemarau sangat berdebu. Leres mulane nang tengah alas nek orang ngaji arep ngapa? Halo nang ngisor sawitan nek orang ngaji arep ngapa? Nganggo rok mini pamer pupu isine berdebar mungkipu. Betul mulane walaupun nang tengah alas justru putra putri dititipaken teng Masjid Fathul Huda, titipaken teng Madrasah Diniyah Mabdaul Huda. Cocok sebab ana pangandikan miftahul hidayah, kuncinya petunjuk al ilmul nafi'ah, ilmu sing manfaat itulah ciri-ciri jalannya turun petunjuk. Maka kulon derek seneng derek bangga sak menten piyayi katae panjenengan rawuh wonten mriki gasik kula dereng dugi mriki. Jenengan pun dandan ayu kula niki angop be urung payu. Terus sempat angop kula Bu. Kemarin pagi kula nembe saking Lampung Tengah wonten Kecamatan Anak Puha. Habis maghrib, habis isya kula pengajian wonten Kalirejo masih di Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah wau dalu jam 12 malam. Namun mampir subuhan kemawon teng rest area langsung bablas wonten mriki persis jam 8:30 nembe adus jenengan wis dandan ayu. Panjenengan wis gone nganggo listrik abang menger-menger. Sing celaka lagi pakai celurit Madura. Bagi mereka alhamdulillah kula sumerep semangat panjenengan sing numpak motor pribadi kendaraan roda 4 sampai kula sumerep tak kene kana sing diusungi nganggo dam truk ngombrondol sawit nek pengajian go ngungsungi menungsa pembayar. Halo wis diusungi dam truk mudune ora tuk siji-siji langsung sumpek bae nganggo dam truk. Semangat nggih kira-kira ngaji sama jamaah Masjid Fathul Huda Saleh Jaya nanti selesai jam berapa? Jam 2 12 nomor 2 siang. Jam 2 siang. Ya Allah. Tengah alas mangas temen kok. Saya naik jam 10 kurang 1/4 turunnya jam 2 siang. Berarti ngajrik patang jam seperempat. Tumer bayar ya orang manusia bisa. Saya nonton golek pembelaan. Ngapunten Romo Kiai, Bapak Kiai, Korkom Pincang, Pak DPR, apakah di Kecamatan Air Saleh sebelum saya ada mubalighah ceramah sampai 4 jam seperempat? Salam list ini list.
Fokus ke sini, Belis. Aja dadi tukang kompor sampean. Mbak Kiai baru senyum saja udah jujur. Wis nyongket takon karo Pak DPR dateng gak nih Pak DPR? Ada? Pak Lurah gak dateng ya? Oh Pak DPR yang pada dateng. Subhanallah. Beginilah Bu, nek DPR teka berarti sedelaman ngarep pemilu. Wingi-wingi pas agar para pemilu ratok kaya buyo. Ngarep pemilu ya biasa lagi golek biting. Segeramu Bapak-bapak DPR, alhamdulillah kami tidak pernah sunggon kepada para pejabat aparat pemerintah yang datang. Pastilah para pejabat ikut hadir. Yang pertama tentu mengayu bagi silaturahim dengan warga masyarakat Kampung Saleh Jaya. Yang kemudian Pak insya Allah tolong wakili suara kami untuk dimakmurkan. Betul? Betul? Pak DPR, kalau di Kabupaten Banyuasin ada kiai ceramah 4 jam seperempat, ada Pak? Senyumnya DPR mencurigakan. Mau dijawab ada, kekarang aku si mumpuni. Dijawab orang patir ngesuk ora dipilih maning. Dan saya tanya menjenengan, ada di Banyuasin kiai ceramah 4 jam setengah? Ada? Kiai siapa? Nyong mumpuni ceramah 4 jam seperempat. Undang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa dan sangat bawa manfaat, membawa barokah, membawa maslahat. Amin Allahumma. Ternyata kita telah memperingati Maulid Nabi padahal bulannya masih bulan Safar. Bulan Saf belum masuk Rabiul Awal. Tapi orang namanya cinta, cinta mah nggak pandang hari. Kalau udah kadung cinta nggak pandang waktu. Leres Pak. Maka artinya kita diajak pengajian hari ini, kita diajak oleh Jamiah Fathul Huda untuk menjadi orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai tahunnya sudah berganti 1445 Hijriah, sampai Indonesia sudah 78 tahun merdeka, masa malah dadi wong celaka. Siapa orang-orang celaka? Kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan jadi orang yang celaka, jadi orang rugi mawon jangan sampai. Siapa orang-orang yang rugi? Kehidupan sekarang masih sama kayak yang kemarin. Tahunnya wis ganti kok. Aku masih seperti yang kalau masih sama yang kemarin namanya rugi. Jangankan jadi orang merugi, kita ini diajak jadi orang-orang yang beruntung. Mulanya ngasih jusungi nganggo damtrek ini. Halo. Berarti artinya semakin hari semakin tambah waktu, artinya umur kita tambah, tapi kesempatan hidup di dunia ini berkurang. Sing rambutnya putih wis wayahe mulih, mripate lamur wis cedhak karo kubur, sing untune ompong enggal ngerong, yang giginya ompong gak usah kecil hati, yang giginya masih waras ora usah sombong kemaki. Yang namanya mati gak pandang gigi ompong. Fa'idha ja'a ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun isteko ditimbang saat jali menungso gak bisa diundurin,
walaupun cuma sesaat. Namanya pati, datangnya tidak disangka dan tidak terduga. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Atau saya keri jenengan duluan, enggak? Ikhlas, saya ikhlas. Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad bahwa ternyata Allah akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaannya. Maka carilah amal kebiasaan yang baik supaya Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan yang baik. Allahumma amin. Allahumma amin. Bu, biasa sholat di Masjid Fathul Huda. Masjidnya sebelah mana sih? Ya Allah, si pating blakrak juga. Pantesan dikerobongi pakai kain, Bu. Gak kelihatan dari sini soalnya. Nanti sebelah sana, sebelah mana? Kulon, kidul, wetan. Sebelah lor kanan. Mana kulon? Masjidnya sebelah kulon. Wetan sebelah mana? Oh sana. Yang akurane nampi melebaring alas. Bingung arah nyong. Kulon sana. Wetan. Nah ini saya karena tanya karena memang belum tahu Ibu. Ibu sibuk fotoin mumpuni. Ditakoni wetan sebelah pundi jawab gitu. Nyantai banget jawabnya. Tangan kanan pegang HP, sebelah kiri ambil ngelapin keringat. Saya tanya kan, wetan sebelah pundi jawab gitu. Untung saya paham bahasa isyarah. Anggur gege, jadi makan. Di dalam Nasaihul Ibad, kalau udah biasa sholat jamaah di Masjid Fathul Huda, jangan pernah punya pikiran kepingin berhenti ataupun kepingin menyudahi sholat berjamaah hanya gara-gara orang cocok karo imame. Wong kene kayak gue, wong kene gue. Orang-orang bilang murah, biasanya sholat jamaah jadi orang. Padahal kata Nasaihul Ibad, kalau udah punya kebiasaan sholat jamaah di Masjid Fathul Huda, satu ketika badan sakit, gak bisa berangkat sholat jamaah di Masjid Fathul Huda, maka sholat jamaahnya di rumah tetap besarnya pahala kayak sholat jamaah di Masjid Fathul Huda. Karena punya kebiasaan sholat jamaah nang masjid. Alhamdulillah. Siapa lagi tamu yang datang? Oh, wedang nyong gila. Ini boleh markir minggir kayak artis teka ya ceklene kaminyong gua rasa-rasane. Ya makasih matur nuwun. Malah justru ini saya mau nyuwun bantuan loh sama panitia. Kan ini ngajinya sampai jam 2 sore ya kan. Tak kontok nyong. Maksudnya ini supaya saya ngajinya agak leluasa. Saya mau bantuan Pak sama panitia, tapi khususnya panitia yang bujang ada nggak Pak? Enggak. Ini supaya mejanya dipindah mawon digeser, kemudian kursinya agak dimundurin saja ke belakang. Nah, soalnya saya biasanya ceramahnya itu sambil pelayong nih Bu. Ya maaf ya ini agak salah ngundang kiai, soalnya ini kiainya mah dan pencinatan. Yang iya nah digeser aja, diturunin aja. Alhamdulillah. Nah begini nih biar ngajinya leluasa sampai jam 2 sore kata ibu-ibu muslimah.
subhanallah diganjel barangan. Nah gini kan enak kan. Soalnya ini saya rasa-rasa ya Bu, panggungnya gak pating kerembut ini. Tidak sebelah kiri mendusirnya sebelah kanan. Nah begini nih, ngajinya kan enak ya Bu ya. Dari belakang gimana? Kelihatan merongo saya? Nah gitu. Subhanallah bareng nyelingak tangan jebule menungsa kabeh. Nyong ya dikawit mau gibatin ya pas mau bareng alas karetan alas sawit. Delong kanan alas kabeh, delong kiri ya karet. Nyong batin ki nyong kanan ngaji nang Saleh Jaya payu menungsa ora ya. Berentekan kene piyayi sak menteng kabeh lagi mikir maning ki menungsa metune pada saking ngendi. Keluarnya lewat mana Bu? Bolongan? Aduh bolongan yang mana? Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Keadaan ya sae, maka kita pulang ke ngarsanya Gusti Allah harus dalam keadaan yang radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik pula. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang sae, yang selamat, maka kita pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, dengan keadaan yang selamat. Maka kita dianjurkan oleh nasihatul ibad, carilah amal yang baik supaya Allah nyabut nyawa kita juga dalam keadaan yang baik. Yang biasanya maksiat diparingi umur panjang kok nggak mau taubat, mati nih pas lagi merumus togel. Na'udzubillahimin. Tapi yang biasanya ibadah diambilnya ketika lagi beribadah, yang biasa sholat jamaah diambilnya ketika lagi sholat jamaah, yang biasa tadarus Quran dipundut pas lagi maca Quran, yang senang zikir diambilnya ketika pas lagi baca zikir, yang senang baca sholawat diambilnya ketika lagi baca sholawat, yang suka puasa Senin Kemis setonya pun lagi lakoni puasa Senin Kemis, yang biasanya ceramah matine karo matine karo ceramah. Ya apik sih. Tadi kan mana bloknya untuk tampan. Kalau sudah wayanya mati, Gusti Allah menggerusan sama amplop Bu. Putrane Pak Gubernur Jawa Barat, putrane Pak Ridwan Kamil almarhum Emeril, waktu hidupnya punya sertifikat renang. Orang kalau udah punya sertifikat renang berarti nggak cuma bisa tapi mampu berenang. Disebut mampu berenang kalau ada orang lain tenggelam, dia tahu SOP aturan yang berlaku, cara menolong dengan baik dan benar. Itu karena punya sertifikat renang. Tapi kalau sudah wayahnya sedo, sertifikat renang orang kanggo. Nyatane Pak Ridwan Kamil almarhum putranya sedo wafat dalam keadaan syahid akhirat, yaitu sedo dalam keadaan tenggelam. Berarti kalau sudah wayai sedo, sertifikat renang ora kanggo. Temene sampean sing mung sertifikat vaksin. Maka kena apa Pak? Ini belum Rabiul Awal udah diajak mulutan. Yang kedua dalam rangka hari lahir yang ke-9 atas keluarga besar Madrasah Diniyah Mabdaul Huda. Alhamdulillah. Ternyata kita disuruh mencari sangu yang sebaik-baiknya. Golet jadi di safina fa innal bakhra anik wa khuzizata kamilan fa innas safaru
panitia manggut-manggut kayak ngerti-ngerti ya. Ternyata Kanjeng Nabi titip pesan sama Abidar, jadidis safina fa innal bahru amik wa khuzi zata kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam, cari bekal yang banyak karena perjalanan ini masih sangat jauh. Ternyata kon dandani perahu, kon padang golet sangu. Sangune apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesan sama kita sebagai orang tua, warisan yang terbaik untuk anak kita bukan warisan harta, bukan sertifikat sawitan, bukan tanah, dudu sertifikat karet, tapi ternyata warisan yang terbaik menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Tulis. Bawa buku apa enggak? Bu ngastop buku mboten? Boten, betul pulpen boten. Kebiasaan. Yang gawe HP sini kun gue gawe story. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Paham nyong. Bapak Assalamualaikum. Bapak-bapak ngasih buku boten? Betul pulpen boten? Saya ini nanya serius Pak. Tak ulang. Bapak-bapak ngasih buku boten? Boten. Betul pulpen boten? Maksudnya lain itu maksudnya. Orang ngasih buku tapi betul pulpen. Mana pulpennya? Kalian? Kejagongan. Sekarang kalian pikiran kurang andak. Udah yang gak bawa buku, gak bawa pulpen, gak masalah. Saya gak niatan mulang sampean, tapi niat kita eling-kelingan. Setuju? Sepakat? Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesan bahwa warisan yang terbaik orang tua terhadap anaknya yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu, arif bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Karena anak-anak zaman sekarang yang kuliahnya sampai sarjana boleh, sampai insinyur monggo. Yang terpenting kalau sudah mengenyam pendidikan kuliah, janganlah menyalah-nyalahkan pendidikan parenting orang tua zaman dulu. Orang zaman sekarang pinter-pinter banget bahasanya Pak. Pendidikan orang tua kepada anak disebut parenting. Katanya parenting orang tua kita zaman dulu memang gak selalu benar, gak selalu salah, tapi perlu diketahui pendidikan orang tua kita zaman dahulu melahirkan guru-guru besar di hadapan kula panjenengan sedaya, melahirkan para pejabat-pejabat hebat. Artinya parenting orang zaman dulu gak semuanya salah, gak semuanya benar. Contoh, orang tua kita dulu kalau ngedidik anak pakai filosofi, pakai tasawuf, ilmunya tinggi. Apa kata orang tua kita zaman dahulu? Dok, ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal mengko bokonge wud. Subhanallah. Berarti bokonge wong Jawa karo bokonge wong Banyuasin kembar ya Bu ya. Bisa-bisa nih pada baik kok nene kok.
Kalau di sini ada orang Bugis kurang paham bahasa Indonesia, bahasa Jawa, saya translate nih pakai bahasa Indonesia. Kemikman dan angel cerita bahasa Indonesia. Nah, jangan ngedudukin. Jangan dudukin. Lemah be diduduk ya Bu ya. Angel pancen kayak ibu anak-anakane. Bahasa Indonesia ning jagong kan duduk. Masa bahasa Indonesia ning jagongin dudukin. Ya kayak anak-anakane ku memang Bugis ya paham. Nah, jangan ngedudukin bantal. Nanti kalau ngedudukin bantal, pantatnya bisulan. Bahasa Indonesianya begitu. Tapi ini filosofinya orang Jawa. Nek jagongi bantal, pokoknya wudunen. Memang gak langsung wudunen, tapi artinya orang tua kita zaman dahulu telah mengajarkan ilmu yang namanya muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Muqtadul hal, ini sifatnya santri. Ya, orang tua kita sudah mengajarkan itu kepada anaknya dengan ilmu dasar jagongi bantal, bokongi wudunan. Bantal memang hanya sekedar benda, tapi bantal adalah tempat istirahatnya kepala. Sedangkan kepala adalah organ tubuh yang paling terhormat. Kepala itu bahasa Indonesia, bahasa kromo inggile mustoko, bahasa kromo biasa sirah, bahasa Saleh Jaya Pak. Kena bean lagi sama ngendas-ngendasna punya iki nemben aja. Yakin wong Saleh Jaya tok ki modele ya. Rusak bahasa Jawa ini wis. Kenyataane urip nang perantauan nang tanah Trans ya Bu ya. Serapa pala ikhlas PK dan mumpuni bocah cilik iki dindas-ndas iya Pak. Bocah. Ndas bahasa kasar, Pak. Bahasa kromo alus kan mustoko, bahasa kromo biasa sirah. Kepala organ tubuh yang sangat penting, Pak. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa namanya kepala desa, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah, bukan wudel sekolah. Kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Bukti nyata. Tengah malam DPR Banyuasin kerawuhan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu berhenti buka lawangi. Ternyata tamunya DPR Banyuasin, maaf, kakinya buntung, tangannya juga buntung, sampai kepala matanya buta. Setelah DPR melihat ada tamu disabilitas oleh Pak DPR, tamunya dipersilakan masuk ke dalam ruangan rumah, dikasih unjukan, dikasih daharan, bahkan oleh bapak-bapak DPR Banyuasin, tamu disabilitasnya dikasih yang namanya sodakuan. Kenapa DPR Banyuasin ngasih sodakuan sama tamu disabilitas? Karena terkenal DPR Banyuasin, DPR yang sangat dermawan. Gimana? DPR Banyuasin loman Pak? DPR Banyuasin loman Pak? Temunan apa? Kacau petek titeni melu nang amplop apa ora? DPR-nya langsung pada pucat. Tapi beda cerita. Kiai Nurul Huda tengah malam kerawuhan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintunya,
Ternyata tamunya Kiai Nurul Huda, maaf kakinya genep loro, tangannya juga genep dua, tapi del tekan gulu sirai langka. Kayak-kayaknya oleh Pak Kiai Nurul Huda pintunya ditutup jebret, lopet teng kamar terus ngeloni bantal guling yang bisa ngentut, sambil bilang sama sang istri, ayang embet, Kiai memang kudu mesra bu, kenapa kok pintunya ditutup? Pak Kiai Nurul Huda nggak berani ketemu sama tamu yang nggak ada kepalanya, karena ternyata lebih berani istrinya. Punyai Nurul Huda tafsir Quran bu, jadi langsung ngadu lah Pak Kiai Nurul Huda sama sang istri, ayang embet. Punya Nurul Huda jawab, iya mas aliran listrik. Nih maaf ya bu ya, saya lihat ibu-ibu di tengah sangit begini kok glowing banget gitu. Sampai pakai skincare. Subhanallah. Jadi lihat bapak-bapak ireng bungut-bungut, pusik banget mana. Mapak sih bukan rasis pak, saya lihat orang wong ireng niku seneng karena pada ireng ya pak. Saya ini jenis manusia perempuan yang nggak pakai skincare pak. Kebetulan saya kemarin udah jajal pakai skincare, cacing putih kurainnya tok pak. Nggo skincare malah pulang paling. Akhirnya tak nggo skincare bu, nggo skincare malah pulang paling. Wajahnya siang, tangannya maghrib. Akhirnya saya tipikal orang yang nggak pernah pakai skincare, body lotion pun nggak pernah. Jadi memang saya hitam begini, saya syukurin aja lah. Nyatanya nganggo skincare ya ireng bae, putih-putih. Lagi karo batin orang penyung, jangan-jangan keturunan pitik cemani apa ya. Ireng sebalung-balung endang. Sebenarnya orang cilik ngati balakan nyula lanang-lanang. Tenang pak, walaupun sampai hitam, Kanjeng Nabi malah mengeluarkan hadis, ngendikakan di dalam dawuhnya, justru betul-betul menangkis isu rasis di dunia. Apa kata Nabi? Nabi dawuh bersabda, hormatilah wong ireng. Pak disuruh hormatin, jangan ketawa. Malah ketawa babake, orang percaya ke hati saya Nabi sekulang. Hormatilah wong ireng. Kenapa kudu menghormati wong ireng? Karena ada 3 sahabat yang diutus langsung oleh Kanjeng Nabi. 3 sahabat ini berkulit hitam dan sudah dipastikan manggon di sorga, dan kelak pada yaumul hisab akan menuntun umat Kanjeng Nabi yang berkulit hitam, yang beriman dumateng Gusti Allah. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Hidup wong ireng. Bapak-bapak baru kali ini dadi wong ireng bangga katanya. Siapa 3 sahabat menikah? Yang pertama dari suku Najasi, suku Utopia, penyembah api. Tadinya penyembah api, tapi ternyata dari lewat surat menyurat kepada Kanjeng Nabi, akhirnya suku Utopia dari suku Najasi ternyata masuk Islam Pak Mu'alaf. Walaupun ya cerita tok merinding aku. Walaupun Islamnya gara-gara dari wasilah lantaran surat menyurat dengan Kanjeng Nabi, tapi Islamnya begitu hebat, Islamnya begitu kuat, maka diadakan namanya sholat ghaib. Pertama adalah Kanjeng Nabi menyolati suku Najasi yang ternyata meninggal di Utopia dan disolat ghaibi oleh Kanjeng Nabi. Yang kedua, ada sahabat bernama Luqman Hakim, tapi bukan Luqman Hakim Abu Nawas.
Luqman Hakim umatnya Nabi Daud alaihissalam. Luqman Hakim di zamannya Nabi Daud alaihissalam imannya begitu kuat. Sedikit lagi akan diangkat menjadi nabi oleh Gusti Allah. Ternyata Luqman Hakim dia mengundurkan diri dan tidak mau menjadi seorang nabi karena dia kepingin direkakan Nabi Daud alaihissalam. Yang akhirnya Luqman Hakim yang walaupun kulitnya hitam tapi imannya sangat berkualitas direkakan Nabi Daud alaihissalam, diangkatlah menjadi waliullah dan kelak di akhirat pun akan menuntun umat Islam yang berkulit hitam yang beriman kepada Gusti Allah. Dan yang ketiga tentu ada sahabat berkulit hitam yang dipastikan manggon di surga, yaitu Bilal bin Rabah, sahabat Kanjeng Nabi yang suara adanya begitu merdu, diizinkan oleh Kanjeng Nabi menuntun umat Islam yang berkulit hitam untuk mlebet ana ing swarga. Jadi yang kulit-kulit hitam gak usah cilik hati, Pak. Nabi itu bersabda mempersilahkan masuk ke dalam surga, bukan yang berkulit putih yang pakai skincare, udah, Pak. Yang kulit hitam malah. Sebab wong ireng akeh keunggulane, sepisan keunggulan wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores, gak gampang lecet, Pak. Dan yang ketiga wong ireng ora gampang luntur. Nangis lampu ya ireng, habis kehujanan tetap ireng, Pak. Kiai Nurul Huda sampai masuk kamar bilang sama istrinya, "Ayang embek." "Iya Mas ah." "Tadi tamu yang saya bukain pintu jebule bukan menungsa." "Kok bisa Pak?" "Ya merkalah kasih rae." Masih bisa disebut manusia sebab kita ada kepalanya. Lah bantal itu memang benda, tapi bantal adalah tempat istirahatnya kepala. Walaupun hanya sekedar bantal, tapi entuk keberkahannya kepala, bantal pun ikut mulia. Lah kok ternyata bantal dijagongi bokong, ngece enggak? Ngece enggak? Ngece namanya. Maka orang tua kita cara mendidik anak begitu dengan filosofi yang tinggi, pakai muqtadul hal, jagongi bantal, bokonge wud. Setinggi itu loh orang tua kita zaman dulu ngedidik anak, Masya Allah. Bagi parenting orang tua zaman dulu justru lebih baik ketimbang zaman sekarang. Walaupun nggak setiap benar, nggak selalu salah pendidikan orang zaman dulu. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa ternyata orang tua wajib memberikan warisan ilmu kepada anaknya. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-ilmu, pengetahuan, pendidikan. Maka di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik, ilmu dari orang tua kepada anaknya dibagi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah, tata caranya wudu, tata caranya sholat. Minimal anak ketika keluar dari rumah sudah paham mana yang membatalkan wudu dan mana yang membatalkan sholat. Yang kedua, orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang. Orang tua belum bisa disebut gugur kewajibannya kepada sang anak, karena menurut Syarah Sulamut Taufik, orang tua wajib mengajarkan anaknya ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Bu anake wong sugih, bu anake wong renduwe, bu anak lanang, bu anak wadon, wong tua wajib ngajari anake nyuci pir. Nyuci pir. Kurang kompak nyoma dan kalau direwangi, Bu. Nanti jam 2 sore, ulangi. Orang tua belum bisa disebut gugur kewajibannya apabila belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Bu anak lanang, bu anak wadon, bu anake wong sugih, bu anake orang duwe, anak wajib diajari tata cara nyekel sap, nyuci pir, ngumpai grab, nyuci baju, nyumet tong, nyuci
Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai cawat saya dicap vulgar. Jangan hanya gara-gara saya ngucap cawat saya diomong ngecap bahasa kasar. Ini maaf Pak, banyak anak udah balik, udah SMP, udah SMA, cawat teh si dikumbah-kumbah nanang biungnya. Anak bocah kayak gue, anak bocah kayak gue, anaknya siapa jangan? Iya ya, ketemu. Maaf nih, ada orang tua ngomong begini sama anak. Mumpuni saya ini orang berada, saya ini orang sugih. Sedangkan saya jadi ibu rumah tangga saja saya nggak pernah nyuci baju. Orang saya punya rewang, punya pembantu. Anak saya nggak pernah saya suruh nyuci baju. Saya ngomong sama anak saya, nak, pagi udah sekolah, sorenya les, sorenya ke tambang ngaji, pulang ngaji nggak usah nyekel sapu, mana langsung istirahat, baik turu melas kesel. Ada orang sih begitu, niat baik mau memuliakan anak tapi kebablasan. Maaf nih, maaf. Pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban, tapi dijadikan skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap masing-masing anak. Saya ulang. Pekerjaan di dalam rumah jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Anak maning sing ngucap mumpuni nyungkit tukang brondol. Nek nyung tukang brondol, anakku aja jadi tukang brondol. Iya, niku tujuan hati melarat aja diturun-turuna, tapi kewajiban mendidik anak bab nyambut gawe nang omah, kewajiban setiap orang tua terhadap anaknya. Langkah sing keprok disit kok. Gede tua data dipaksa kok ngeprok barang itu. Maaf Bu. Zaman sekarang orang tua bingung cara ngedidik anak pakai cara yang bagaimana. Anak zaman sekarang Pak dikerasin dikit ngomongnya mentalnya yang terguncang. Padahal sang ibu cuma ngasih shock attack. Apaan tuh shock attack? Anak digentak main disiplin, main ora kagetan. Aja nih gue. Ibu-ibu kaget. Sama saya ceramah dewek kaget dewek saya. Aja nih gue. Bocin jawab, oh, mama jahat. Bapaknya udah wudhu, udah mau berangkat ke masjid. Anak belum mandi, bapak kita wis wudhu ngajak sholat jamaah. Aku malah bocah urung adus, sentik kupingin nang bapak kita ceter. Bocah jawab, ayo udah ngegaya dulu. Ayo udah ngejain nyawagu. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Nah zaman sekarang kalau pamit minggat beneran Bu. Padahal setiap anak pernah punya pikiran kepingin minggat. Setiap anak tuh, termasuk yang ngomong, gimana saya nggak kepingin minggat coba. Tahun 2001 kelas 1 SD saya umur 5 tahun. Setiap pulang sekolah nyongkol nangon wedus kone ramane nyong. Kambing saya 40 teluk lanang kabeh sing wadon kurang utuh. Tapi kan sih bukan kambingnya Pak, saya yang ngangon. Gak cuman bawa gitik saya Pak. Tangan saya lengannya ditaruhlah yang namanya tremos es lilin Bu. Jadi setiap pulang ngangon kambing tangan saya ngecap gagang tremos es. Banyak orang saya cerita tadi begini nggak percaya Pak. Kenapa lihatnya cuma pas lagi sedikit mandang glowing sekarang. Dulu pas lagi kecil kuncir satu ngukur kaos kutangan tok angon medus Pak. Ireng bungut-bungut jengkel sampean persis. Si angon kambing sambil bawa tremos es yang saya tawar
nawarin es, siapa orang yang kerja di sawah. Pak, kerso es boten. Bapak-bapaknya ajak nonton sawah tawani es. Nggak duit. Karena gerulutang. Loh kalau bapak utang di tengah sawah nantinya utangnya kapan? Kau bukan laki Arwan. Bapak saya namanya Arwan, Bu. Bapakmu bukan Arwan, kenal banget kalau bapakku sih yang utang. Sampai sekarang belum bisa utang. Tapi saya bersyukur, Bu. Saya pernah jadi pangong kambing. Walaupun kadang orang zaman sekarang diceritain begini nggak percaya. Memang rata-rata begitu. Orang lihat orang lain itu pas lagi suksesnya doang. Pas lagi prosesnya orang gelem-gelem selewat khawatir mbok diutangi duit sih. Betul, Pak? Betul, Pak? Jadi saya ceramah itu udah dari umur 8 tahun. Kelas 3 SD saya udah mulai ceramah, tapi di kampung-kampung Cilacap sama Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan dulu saya ceramah, kiai saya yang bikin materi, tentu pakai dalil fikihnya. Dan bapak saya yang olah materi. Bapak saya kalau ngajarin saya ceramah dari habis isya sampai subuh, tiap hari. Pagi suruh sekolah, sore ngeledus karo dodol es, bengi kon ceramah. Orang kepingin minggat ke pria jajan. Kalau cuma latihan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gampang, Bu. Situ suruh jiplak model gayanya Kiai Haji Allah yarham, Kiai Haji Zainuddin MZ, Bu. Jadi dulu pas lagi kecil salam saya udah angker, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah yang assalamualaikum warahmatullahi. Salah dikit aja tabuk betulan. Ada air di meja siramin ke muka kalau ngantuk, Pak. Sebegitu keras bapak saya ngedidik anak. Tapi cuman saya doang. Adik saya, Pak, yang nomor 4 dibentuk dilatih seperti saya, nggak kuat mentalnya, baru salam udah nangis. Salam nggak kuat mentalnya. Saya memang agak gablek, Pak. Pas SD saya dipukul, nangis saya, Pak. Tapi setelah SMP saya ditabok, dijirit, diselentik, disiram pakai air, nggak nangis. Makanya sampai hari ini alhamdulillah lahirlah jomblo tahan banting. Bayangin, Pak, kemarin saya di Lampung Tengah, Pak, mendarat pesawat jam 2:15, langsung pengajian di Kecamatan Anak Tuhan, jam 3:kurang 1/4 udah ceramah, Pak. Baru turun dari pesawat, ya boro-boro pakai lipstik, langsung ceramah, Bang, ditunggu banyak orang. Dari situ pindah 1 jam 1/4 ke Kalirejo, cuman dondonatus ceramah maning. Tadi malam jam 12 turun pengajian, udah dijemput sama Kiai Nurul Huda. Baru sampai tadi tuh, jenengan udah kumpul di sini, saya baru mandi. Di sini tawasul, saya nambah gosok gigi. Jenengan tadi udah baca ya lalwaton, saya lagi nambah nopol madan. Mbega alhamdulillah bun baduk gimana kayaknya. Berapa paling pakai dewek gigi. Bagaimana langsung kontrama dari sini pindah lagi nanti ke jalur Wolulas, dari jalur Wolulas besok pindah ke Musirawas. Coba kalau dulu saya bukan bangun kambing, Mbak, gak mungkin hari ini Allah meridhoi saya kuat 1 hari ceramah tanpa istirahat, tanpa tidur, Pak. Pasti saya cuma mau menguatkan Anda sebagai orang tua, menguatkan anak-anak kita. Kalau orang tua kita adalah seorang petani, apa salahnya anak-anak kita diajak ke sawah? Bukan berarti anak kita diajak ke sawah supaya anak kita jadi tukang macul, enggak, Pak. Tapi supaya anak ngerti sekolahnya dibiayain tukang macul, betul? Supaya ngerti dia sampai sarjana
gawe papan sebaran kayak bae nyuk 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 sretet gesruk nyuk 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 sretet gesruk. Bentar jangan gugupan keprok yang pakai bara baik. Ibu tahu bikin papan sebaran nggak? Cara sini nyebutnya apa? Kalau di Cilacap nyebutnya ngecek. Jadi sawah lahan khusus mau ditanaman binih padi kan kudu halus tuh. Cara Cilacap gawe papan kluyon, papan sebaran, nyuk 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 sretet kesruk nyuk 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 sretet kesruk. Minimal anak ngerti ternyata dia ngaji dibiayani nang tukang tandur, nang tukang macul, tukang dodo sawit, tukang nyadap. Kalian pun ngerti bocah ibu. Besok jadi gubernur mah silakan, besok mau jadi DPR mah monggo, mau jadi presiden pun alhamdulillah. Halo, hidup kalau ada yang ditakutin dia bisa maju sukses. Contoh Singapura Pak, negara secuil, tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Saking majunya Singapura, banyak warga dari Batam melarikan diri ke Singapura. Hampir 0,25% warga Batam pindah kewarganegaraan ke Singapura. Sebab di Singapura negara kecil tapi mengolah kemampuan wilayahnya menjadi negara maju. Diantaranya mampu mengolah sampah, dijadikan tanah, dan dibangunlah menambahi pulau-pulaunya. Jadi akhirnya warga Singapura warga secuil tapi bisa maju. Diantaranya juga Singapura maju karena wong Cina dan Singapura wedi banget karo wong Melayu. Ada yang ditakuti hingga negaranya jadi maju. Cina, negara terpadat di dunia, mampu menjaga eksistensinya. Begini ku menjadi negara maju di dunia walaupun dengan keadaan terpadat di dunia. Kenapa dong Cina negara padat bisa tetap jadi negara maju? Karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Jadi anak sing diwedeni maka jadi negara maju. Kenapa di Indonesia belum bisa jadi negara maju? Kita masih dan tetap di status negara berkembang. Karena di Indonesia jarang yang ditakuti, longkos sing diwedeni. Nyatanya ada oknum pejabat ketika dilantik di bawah kitab suci Al-Quran, disumpahin di bawah kitab suci Al-Quran, tapi setelah jadi pejabat tetap mangan duit rakyat, tetap korupsi. Dan Indonesia Al-Quran nggak ditakuti. Bayangin Al-Quran mau ora diwedeni. Kenapa kok Al-Quran rada wedeni? Karena hanya sekedar tahu tapi nggak ngerti Al-Quran. Jaselek paham Al-Quran. Wasariku wasarikutu wasariku wasari faqta'u aydiyahuma. Si nyolong bu pekerjaan nyolong wong lanang ataupun wadon tetep tangannya arep diketok. Cuma ngerti tapi nggak paham, mulane tetap anak tukang nyolong. Nggak usah jauh-jauh ke pejabat. Ponanggone Saleh Jaya ke wong akune Islam ora sembayang. Halo. Akune Islam, KTP-ne Islam, tapi ora sholat. Hanya ngerti sholat niku kewajibane wong Islam, nek ora sholat mlebu neraka. Cuma ngerti tapi nggak paham ilmunya. Coba kalau paham ilmunya sholat, kan nggak mungkin ninggal sholat. Nek paham ilmunya nggak mungkin ninggalin sholat. Ini yang kami maksud, bahwa kalau memang cinta kali Kanjeng Nabi, ayo titipakan anak-anak kita kepada para penerus-penerus Nabi. Sinten
salah satunya para ulama, titipan tentang pondok pesantren, titipan tentang madrasah, titipan tentang TPQ. Ingat asin niki madrasah mencil, TPQ madrasah tanggane tengah alas, angin semangatnya luar biasa. Alhamdulillah santrinya banyak, jamaah Masjid Fatul Huda alhamdulillah makmur, alhamdulillah. Maka kudu diurip-urip. Nah berhubung sipating belakrak masjid ini ngajinya sampai jam 2 sore kan? Iya. Yang genah natrok nyong. Soalnya ini ada titipan amanah dari panitia nih. Amanahnya panjang banget tuh. Mohon izin Kiai, Forkom Pincang, Pak DPR, Babinsa, Babingkang Tipmas, Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Air Saleh, saya mau nyampaikan titipan amanah dari panitia. Begini amanahnya. Mumpuni surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ngerti temen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh wali santri, jamaah Masjid Fathul Huda dan keluarga besar masyarakat Saleh Jaya. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh, dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Fathul Huda. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan boleh mata. Mohon maaf nih, panjenengan rawuh di sini kan modalnya banyak bu, bayar kolbak, bayar pick up, bayar dump truck, bayar angkot, anak minta es, jaluk tuku balon. Saya baru lihat loh, ada pengajian ikan hiu melu ngaji bu. Untune pirang-pirang untune. Ini modalnya banyak pak, saya tahu. Yang pertama kan niat ngaji ya bu ya. Yang kedua niat silaturahim, betul. Dan yang ketiga, mohon izin nih, kita mau ngajak panjenengan untuk infak sodako. Kami nggak meminta, tapi ngajak. Karena di dalam kitab Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, meminta-minta, jaluk-jaluk, gomangan, makruh hukumnya. Saya ulang, ini bukan saya yang ngomong. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngendikakan meminta-minta hanya untuk makan, makruh hukumnya. Tapi sodako yang terbaik adalah sodako buat nyambung hidup. Tetangga jenengan lansia jompo, nggak bisa kerja karena tenaganya udah habis, jenengan sodako sembako untuk seminggu, dimakan buat seminggu, itu orang jompo, itu sodako yang terbaik pak. Sodako gue nyambung uripe wong, tapi yang meminta-mintanya buat makan, makruh hukumnya, kata kitab Sirul Asror. Maka hari ini saya nggak meminta, tapi saya ngajak. Namanya ngajak, saya juga kudu ngasih. Tenang pak, ini yang sebelahnya Bu Nyai Nurul Huda, jilbab pink, baju hitam, asisten saya nih. Nanti mau nyemplungin sodako terlebih dahulu. Walaupun yang nyemplungin sodako asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Ini bukan pamer pak, saya ngasih tahu biar nggak kesasar. Serene ngajak orang sodako, kan nanti saya tersiar kabar katanya Ustazah Jarkoni bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Nah nanti panjeran sodakonya Mas Tato tuh. Tadi udah ada yang ditarik sodako ya? Ada pak sebelah sono tadi pas saya naik kotak infaknya muter. Tadi kurang koordinasi. Maksud saya kalau mau sodako saya yang mimpin, saya yang mandu, ya yuk bareng-bareng supaya apa, kompak ngasihnya begitu. Yang tadi udah ngasih mau ngasih lagi nggak apa-apa. Tapi yang belum ngasih ya sadar diri. Mastatoktum kata Nabi. Saya ulang, mastatoktum, ngukur sama kemampuan.
kiranya jenengan berangkat ngaji numpake doplak bareng-bareng, naik pick up bareng-bareng, pulangnya ada yang disisain buat bayar apa enggak? Jadi diatur, anak sing tuku jajan, tuku tiker kloso, anak sing sodako, anak sing bali. Wong anu bisa sodako, orang anak ongkos go bali. Namanya nggak mastatotum, nggak bisa ngukur kemampuan. Karena mana arafan nafsi, arafan robbi. Om bisa maca karo kemampuan sendiri, maka bisa mocok karo kekarepane Gusti Ilahi Robbi. Monggo kita sesuai kemampuan. Yang jadi banyak telurnya segede telur banyak, yang jadi bebek ndoke segede ndok bebek, sing dadi ayam ndoke segede ndok ayam, sing dadi manuk darah ndoke segede ndok manuk darah, sing dadi manuk emprit ora usah memasakkan ndoke segede ndok banyak, melas nganti dobolen. Sesuai keman milih harus dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Mentale wong saleh jaya, mentale wong sugih. Cita-citane air saleh kepengin dadi banyak adalah ndok sing ukurane paling gede. Dadi duit ukuran paling gede 1.000. Banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk darah 30 berarti manuk emprit piro? Ya jaronge bu ya Allah belangi tingko kabeh. Alaline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan udel. Masa wis sedekah nggo masjid 2000 kan isin karo udele, Bu. Milih. Jadi milih dados banyak nggih. Monggo Mas Tatoktum sesuai dengan kemampuan niki akan disodakoi saking mulai dulu dari asisten kula kotak infake muter kesini dulu nggak Bapak monggo. Ya Pak DPR nggak ngasih nggak Pak DPR? Saya tahu kok DPR Dewan Perwakilan Rakyat gajinya ya di bawah gaji masyarakat. Tapi walaupun begitu Pak DPR itu dimintai aspirasi ya Pak. Sebenarnya DPR itu gajinya sebulan berapa sih Pak? Maaf ya ini privacy, tapi kan masyarakat juga kudu ngerti, betul Pak? Pak DPR, ngacung yang DPR mana nih? Ya cuman satu ini. Oh yang datang cuma satu. Ya Pak DPR gaji jadi DPR sebulan berapa Pak? 5 juta lebih plus tunjangan. Jadi DPR gaji plus tunjangan nek sampai ke tunjang. Ya udahlah kalau DPR nggak ngasih ya nggak apa-apa Pak, tapi kita mintai aspirasinya nih. Ada madin di tengah alas Pak, ada masjid di tengah alas Pak, tolong dimakmurkan untuk kemaslahatan umat, betul? Ya monggo ibu-ibu ngerokok sak dompet. Orang gawat dompet bukan disik kalau sebelah esoknya ketemu sarutangi. Bapak-bapak ngerokok sak katrok. Gak pakai sarungan berarti rak katrokan ya. Ya ngertian lah. Cuma saya masih curiga Pak sarungan yang katrok anak berung tahun ini orangnya. Monggo Pak persiapan sinambi baca sholawat kotak infaknya muter, setuju? Tadi mulai dulu dari saya tadi. Oh ya sudah, monggo Mbak dari PSAT kotak bagusan. Bunga Islam siap-siap monggo kotak infaknya muter. Ibu-ibu muslimat yang biasanya tasnya gede-gede isinya snack sama berkat. Seikhlasnya nggak apa-apa Bu muslimat, monggo buat kebangunan masjid kita, Masjid Fatul Huda. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habib. Duduk aja Pak, nggak apa-apa. Bentar, duduk sambil duduk aja nggak apa-apa. Ya biar tertib, ngapunten ya Pak, bukan nggak menghormati kanjeng Nabi, ini biar tertib, duduk mau nggak apa-apa Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal Mustafa. Salim ya Rabbi ala nabiyikal
wanilam daga Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubasyiran bil jannah wa bil adli syahira arju min fadlil maula asli bihi halana maulaya salli ala habibi al-mustafa sallim ya rabbi ala nabiyyika al-mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyyika al-mujtaba wa nilam daga Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzal haya wal iman wa mushtaka du'afa arju min fadlil maula ikfi hawaijana maulaya salli ala habibika al-mustafa sallim ya rabbi ala nabiyyika al-mujtaba sallim ya rabbi ala wanilam daga Muhammad Ali Haidar sirah kamil wali wa sayyida syurafa arju min fadlil maula farij bihi hammana maulaya salli ala habibika al-mustafa sallim ya rabbi ala nabiyyika al-mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyyika al-mujtaba wa nilam daga Muhammad ilman Ali Haidar sirah nabiyil qadi wa sayyida syurafa arju min fadlil maula farij bihi hammana maulaya salli ala habibika al-mustafa sallim ya rabbi ala nabiyyika al-mujtaba sallim ya rabbi ala nabiyyika al-mujtaba. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorotannya tetap keliling, ngajinya dilanjut, suara ekhone kulot dihilangkan kembali, kersane mature cetong lan kangge efisien wekdal. Semoga kotak infaknya berjalan, ngajine dipun terasaken. Saya mewakili segenap panitia pembangunan Masjid Fathul Huda mengucapkan agunging panuwun sesuai dengan ngendikanipun Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang sedekah niku ibarat nandur wiji siji tukule pitu, nandur wiji siji tukule pitu. Barang wis tukul pitu, maka setiap cabangnya tukule 100. Barang wis cabang 100 berarti ping pitu sama dengan 700, masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, sebab senang sedekah. Alhamdulillah. Maka sedekah panjenengan hari ini berupa uang. Halo, halo. Sedekah Anda kangge Masjid Fathul Huda hari ini berbentuk uang. Nanti Allah mengembalikan kepada jenengan tidak mesti berupa uang,
tapi bisa berupa badannya sehat walafiat, putra-putri soleh-solehah, keluarganya ahli ibadah, punya semangat melakoni sholat, keluarganya guyub rukun. Itu ganti saking jeneng sedekah berupa uang kangge nolak bala narik rezeki. Insyaallah rezeki kanggo manfaat barokah. Allahumma lanjut nggih Bu. Terus nggih Bu. Jadi orang tua hari ini harus mampu memberikan teladan kepada anaknya. Kenapa saya tadi bertanya ibu bawa buku napa mboten? Sebab niki teng Sarah Sulamul Taufik dijelaskan dengan indah kalau orang tuanya wafat meninggal dunia kok masih meninggalkan hutang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai berangkat sampai sedone dereng tindak haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Kakulang ben jelas sebelah belakang sana. Halo, ngisor papringan. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack buatan? Orang keduman snack? Mulane mangkate sing gasik. Oh udah gasik tetap orang keduman snack. Muka-muka rezekinya tetap sing barokah. Halo. Ini saya ngajinya nggak jauh-jauh saking Sarah Sulamul Taufik, anu mumungan sini ki. Ngapunten. Kalau orang tuanya meninggal dunia masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit, ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih rikala uripe tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisannya urung bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Mau pindah sebelah kene mah gorong-gorong. Assalamualaikum. Kalau orang tua wafat, sedo meninggal dunia alias mati. Benar-benar monan bas iki dari modar barangan. Kalau orang tua wafat meninggalkan utang, halo, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Wong tua siji pisang rumah anak wolu, tapi anak wolu durung mesti pisang rumah wong tua siji. Betul? Terus saya anak jenengan putra. Anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau orang tuanya wafat mati ya warisannya dibagi. Anak wong kene kayak gue, hanya gara-gara rebutan warisan. Kalau sedulur kandung tahunan orang gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung kepapasan dalam plengos-plengosan. Anak wong kene kayak gue, ngangkat wonge sing kayak apa bentukannya. Maaf konsen buku. Soalnya jarene kita kotrul guys. Kotul artinya tetes gois niku artinya pitulungan. Jadi ada kitab namanya kotul gois, tetesnya pertolongan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras.
ulang ciri-ciri ahli waris sing waras. Soalnya zaman seniki Pak akeh ahli waris tapi ora waras. Gelem menerima bagian warisan tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya nggak lunasi terlebih dahulu, itu disebut ciri-ciri ahli waris ora waras. Padahal aturan Tansarah Sulamul Taufik, kalau orang tuanya waktu hidup pernah sugih secara finansial, sehat badannya, sehat mentalnya, sehat sugih secara harta, tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka ketika warisannya hendak dibagi, ahli waris harus mengambil dana dari duit warisan untuk membatalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisannya bisa dibagi. Soalnya walaupun menerima bagian warisan banyak sampai disangkut hitung turunan, tapi kok masalah sangkut paut orang tua almarhumnya belum disarutangi terlebih dahulu, walaupun warisannya akeh orang mungkin barokah. Jangan yang disanggup hitung turunan pertama nambah meteng, bayi urung lahir, warisannya entek sia-sia karena dina-dina gue gawe judi slot. Pikirannya orang ngerti apa? Singguyan mesti ngerti paham slot ya ketemu. Di Jakarta yang nunggak gara-gara utang judi slot sampai 43 triliun, bukan miliar Pak, triliun, gara-gara ketagihan judi namanya slot. Orang kota nang desa tuh kan bodoh salib ngerti slot, bayangin. Orang muang pengangguran, DPR RI lagi sidang paripurna bedolanan judi slot kok ngomong. Yang ngerti DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rakyat nganggur dolanan judi aja diwakili. Rezeki bersih niku mempengaruhi sifat ingkang bersih. Sodako sae napa mboten? Sae. Tapi nggone sodako kok dari hasil duit korupsi, maaf ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira wuduknya sah mboten? Wuduknya sah mboten? Rizki kita begitu. Rezeki niku mempengaruhi sifat kepribadian. Saake-ake batin gone dolanan judi, anak kita ngaji nang pesantren, sae mboten? Ngaji nang pesantren, sae mboten? Sae, tapi gone modali anak-anak saking pesantren, ternyata saking mindai patok tanai tanggane, orang mungkin Pak putra-putri dadi laris soleh-solehah. Kenapa? Karena rezekinya rezeki kotor. Lengah ya lengah, banyu ya banyu. Basa haluse lisah nggih lisah, toya nggih toya. Dalam cara mriki napa? Cara cilacap toya. Dalam mriki? Toya. Toya. Wis tak belajar nganggo bahasa Bandek. Toya. Toya. Lisah nggih lisah, toya nggih toya. Orang zaman saya kia orang ngerti lisah pula. Ngomong tuh lisah bebal nyuli gendis kok. Lengong ge lengong, banyu ge banyu, lengong kali banyu sifatnya cair. Cair niku bisa menempatkan diri di mana saja. Tapi lisah kali toyo, banyu karo lengong iso kembul, nangi nggak mungkin campur. Ulang banyu kali lengo sama-sama sifatnya lah, bisa kembul tapi tidak mungkin campur, mesti kalis misah walaupun didokok ke satu ruangan. Makin praktek kendala membukain gong kelapa sawit iki tenggendul teng botol dilebetaken lisaire nggih monggo, toyane nggih monggo. Bisa dalam satu ruangan kembul tapi tidak mungkin campur, mesti kalis. Anak kita begitu Pak,
entah niku putane Pak DPR, Pak Kiai, putane Pak Banser, putane tukang brondol sawit, putane Pak Lurah. Ketika putra-putri dipun paringi dasar rizki ingkang halal, ingkang bersih, ingkang thayyib, bisa kembul karo tukang mabok, tapi ora kecampuran dadi tukang mabok. Bisa kembul karo tukang narkoba, tapi ora mungkin kecampuran dadi tukang narkoba. Bisa kembul maaf karo preman, tapi ora mungkin kecampuran dadi preman. Karena apa yang mengalir di dalam tubuhnya niku wis didasari rezeki ingkang bersih, hingga darahipun darah nyawa roh sing bersih, sing bersemayam awak hirup ingkang bersih, karena dahar sing halal. Maka kenging nopo kalau sudah putra putri ngaji teng pondok pesantren, dimodalilah ngangge modal rizki ingkang bersih ingkang turun. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada orang tua menitipkan anaknya ke pesantren. Kiai niki yogane kula, basa alus Magelangan begitu, Jawa Timuran nggih ngaten. Pak, Mbah Kiai niki yogane kula, basa kasar Cilacap Kiai ki ndogeng nyong. Boten putra, niki putrane kula, ya bener, tapi salah penempatan, namanya nggak muqtadul hal. Ibarat ngeten, tukang brondol sawit bilang sama anaknya, "Nduk, jangan manggil ibumu ibu, jangan manggil ibumu mbok, panggil ibumu Kanjeng Bunda Ratu." Kenapa? Hahaha. Nggak boleh istri tukang brondol sawit dipanggil bunda, nggak boleh. Boleh, dalilnya hak asasi manusia, kita punya hak sama kok. Tukang brondol sawit jawab iya kok, pada metenge, pada ngedenge. Boleh istri tukang brondol sawit dipanggil bunda, boleh. Sampai tukang brondol sawit ngendika, "Iya Nduk, jangan panggil ayahmu ki bapak, undangan bapakmu Dedi." Papa godong gede. Apa nggak boleh? Hah? Tukang brondol sawit dipanggil papa nggak boleh? Asasi manusia, tapi kan harus muqtadul hal, harus menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Kalau ayahnya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Mamski, minimal mangane spaghetti. Ya iyalah, bapaknya dipanggil Dedi, mamanya dipanggil Mamski, kok mangane gaplek. Namanya nggak muqtadul hal, harus muqtadul hal dong. Kalau ayahnya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Mamski, minimal jalan-jalan mobilnya Pajero. Gone dolan ya orang nang sawitan, belanjane nang supermarket, belanjane nang mall, mangane spaghetti. Lalu tundange Dedi karo Mamski kok ngutangin retek-retek nang warung. Namanya nggak muqtadul hal, nggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Tapi ya apa salah? Mbah Kiai justru ngendika kali putrane, ya rasa ngundang abah lah, rasa ngundang umi, undang baik bapak karo ibu. Putra putri Pak Kiai praktek, Pak, Bu, dalam badhe nyuwun idi pangestu, dalam badhe pangkat ngaos wonten Jawi mriku. Yang tambahin pangestu mugi-mugi dalam anggenipun dipinang naos saged hasil maksud, saged ilmu manfaat barokah. Mugi-mugi bapak ibu nggih dipun paringi sehat walafiat, kesane saged meragati lan biayani dalem. Dipirengaken adem mboten? Dipirengaken adem mboten? Apa namanya putrane tukang brondol? Lho kok bahasane halus melanter. Maka tabloid tahun 90 menyatakan bahasa Jawa yang masih baik dan sangat benar dipegang dua organisasi. Pertama, bahasa keraton, yang kedua
bahasanya halus, memper, totok ngomongnya kental, maklum karena keluarga nirat. Tapi kita masyarakat awam, bahasa Jawa yang masih baik dan benar hanya dipegang teguh oleh pondok pesantren. Nek lagi, oh ya tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Kenapa di pondok pesantren ngatsai kitab, nyarai kitab, maknani kitab, ngasai kitab, sing ngangge basa utawi iki iku. Iku masih penempatan bahasa yang baik dan benar. Maka maaf kalau kita memang di tanah perantauan rusak bahasa Jawa nih, tidak masalah. Yang terpenting anaknya titipan tentang pondok pesantren, titipan tentang TPQ, karena santri sedang belajar muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, tentu sesuai ngendikan Syekh Qadir Al-Jilani di dalam kitab manakibnya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngendikaken santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Amin. Galang kasih ngamin ini kok terlambat. Ulang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngendikaaken teng kitab manakibnya bahwa santri adalah orang yang sukses di masa depan. Kenapa? Sebab ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, santri telah memahami landasan 3 ilmu. Yang pertama, namanya santri sudah belajar ilmu ulama, nahwu sorof, hadis, tafsir, fikih, ngelotok. Yang kedua, santri telah belajar siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Contoh nih kok, Salmoni, Asalmoni. Cara bikin apa Pak? Angklung. Angklung niku Sunda. Cara bikin apa nih Pak? Angklung. Terus pring tutui. Pring tutui apa nutui pring? Asik bener nutui pring. Gone nutui pring niku nganggo ilmu namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Karena zaman sekarang apa mboten kegerus budaya western, budaya barat. Maning ono budaya TikTok barangan. Timbang ibu-ibu nini lejingan. Sanggo lejing nang ngarep HP kerunggut. Ya piko-piko. Nang bapak kerenggut Pak. Ketimbang isinya tiktokan kan mending lebih sholawatan, betul? Namanya siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Kalau kita nggak melek keadaan zaman loh, kita niki nggak bisa imbang, betul sakit imbang kali budaya zaman nggak balance. Urip niki kudu balance. Anak muda, santri harus melek dengan zaman. Hanya tahu fikih tapi ngerti pendidikan umum, repot. Hanya kan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Sekondure hanya ngerti kepemerintahan, hanya melek keadaan zaman, tapi nggak punya dasar ilmu agama. Siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong-gerandong di masa depan? Anak aspal diuntal, besi dilek, semen diuntut, jembatan dikerikiti. Diuntal mereka piye kuwi Pak. Anane gerandong niku kan hanya ngerti tapi nggak paham. Tapi nek ngerti ilmune orang mungkin korupsi. Paham pendidikan agama orang mungkin yang namanya korupsi. Mulane kena pemilih pemimpin pun harus orang-orang yang paham dengan agama. Dan ketika arep tumindak awon, naudzubillah min dzalik, maka tetep kengetan karo guru sing mulang. Niki sing kula maksud miftahul hidayah al ilmul nafi'ah. Dan yang ketiga, santri rata-rata sukses di masa depan karena ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, santri telah belajar yang namanya hikmatul hukama. Saya ulang, hikmatul hukama, ilmu prihatin, ilmu puasa dalail, puasa growot, puasa bilaruh, puasa Senin Kamis langganane santri. Santri kon ra
pun prihatin. Mboten saged ngilmune dados piyai kang alim, saleh kepingin alim, kudu ngerti jenenge urip sing rekasa. Mulane ketika sambangan wong tua niliki putra pondok biasane kaget. Ayu-ayu makan mari pondok bareng ditiliki sine koreng rebudi. Cangkrangan you know, cangkrangan you know. Sampai-sampai bocah pertama nang pondok yang nangis karena langsung ya Allah. Jebule kayak gitu merasane dadi santri kaya iwak gurame. Dina-dina dipakani jajakan kangkung. Bener ki santri apa bebek ya? Sega-sebagi digurumut bocah 15. Pancen paling bener masakan paling enak sing alam dunya ki masakane piyunge. Yang jaluk ngapura nek nang omah sering wani karo mpamake, sering bantah karo ngendikane bapak. Muga-muga bapak piyungku diparingi sehat panjang umur. Ben aku tekan omah bisa nyicipi kangkunge piyunge. Kang omah ibune saben salat maghrib muni maca Fatihah ping 40 hadiah Fatihah nggo anake. Kekaro nalang saya Allah aku nang pondok bisa urip apa ora ya. Lagi nang omah cawet bedi sanding-sandingna. Ora nang pondok ngombe cawet dewek ya Allah. Bareng ditiliki koreng karo budito. Nanti tangane kaku. Ketika ada orang tua nggak ikhlas anaknya korengan nang pondok digawa bali masa omah gudigen kabeh. Lular leres karena obat bocah pondok gudigen satu ikhlas wong tua. Saya ulang satu-satunya obat bocah pesantren kok korengan gudigen ramari-mari obatnya adalah ikhlasnya orang tua. Selamat yang sepederen ikhlas gune korengan ramari-mari. Ini kudu ikhlas disit gunangil. Anaknya mondok wis angel gone dina-dina ngaji, setoran alfiah gone lalaran wis angel banget. Maka diimbangi wong tua nek pada sing tirakat ikhlas, ditata jenenge pencana pondok yang memang korengan gudikan, bukan karena pesantren yang corok, bukan pesantren yang ingkang kotor, tapi memang niku adalah pendidikan pondok pesantren salas. Supaya anak niku ngerti carane rekasan golek ilmu. Nek kepenak istri mangan turu pagi di laundry mangan nganggo catering. Ya kapan gue arep tirakat? Kapan arep gue rekasa? Mulane pondok pesantren justru ingkang salas. Niku betul-betul mendidik anak niku dewasa, ngatur ekonomi, ngatur awake dhewe. Alhamdulillah unjang. Jam pinten iki, Bu? Jam 10 waktu Indonesia Saleh Jaya. Jadi di kecamatan Air Saleh jamnya mundur, Pak. Jadi jenang pinter yang sing dipinteri. Tadi saya naik jam 10 kurang seperempat. Kiwis jam setengah rolas, guys. Ya Allah. Ngaji suwe temen kok. Berarti niki rong jam kurang seperempat. Ya Allah. Ora kerasa. Kok prior kerasa pada merem kabeh. Boten nggih Bu nggih. Semangat dados boten kerasan pun banget jebule nggih. Ya Allah, ngaji kok rong jam kurang seperempat. Niki panci mamang kula matur. Pak Kiai kula minggah kasih nggih. Kasih karepane ngendi mumpuni. Ibu tentang pundi-pundi ngasih tang saleh saya tenggere Sampul Huda. Soalnya kan dibagi-bagi wekdale. Oh yang mumpuni kebenaran niki Pak Lurah lagi boten teng kantor karena lagi kunjungan kerja ke Pulau Jawa. Ajar Pak Camat tuh niki jam-jam niki dinten apa sih? Kalau mati lali dina ki nyompu ya Allah. Anak-anaknya jadi jomblo dan banting ini mantereling tina harinya jam-jam kantor Pak. Jadi memang Pak Camat mewakilkan dari Babin Sata Bengkam Mas wakil Forkom Binsa Matur Nuwun sangat Alhamdulillah DPR. Tapi Pak DPR sudah lagi nggak di kantor nih. Oh lagi golek masa memang bener orang lagi golek tipping. Alhamdulillah sing penting kiai-kiai kita yang hadir Ibu. Kiai kita sami hadir rawuh tanpa pengawasan dinten mereka adalah memberikan support bimbingan
bagi para santrinya termasuk Bapak Kiai Nurul Huda. Walaupun beliau adalah pengasuh Madinul pengasuh Madrasah Diniyah Mabda'ul Huda, tapi tetap pakai Nurul Huda tahu mempakakan amat beliau Tasik Timur. Terus nyuwun itu pangestu kalian para sesepuh, kalian para kiai badhe mangayu bagyo didik putra putri kita sedanten wonten Madrasah Diniyah Mabda'ul Huda. Terus saestu hari ini tidak ada niatan sombong pamer, tapi pakai Nurul Huda ngajak sedaya masyarakat untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan madrasah, maka malih tentang alas kados niki. Inilah kami keluarga besar Masjid Fathul Huda. Tepuk tangan dulu dong kangge panitia yang begitu luar biasa. Non sewu karena niki dipun bagi-bagi wektalipun, punten niki ternyata sudah jam setengah 12, insyaallah sampun cukup nggih. Dereng cukup. Pancen menungsa langka cukupe. Contohnya jenengan. Salingan sewu kula saking mriki tesih pindah malih teng jalur 16 kados niki dipun bagi-bagi wektal. Jalur pinten? Oh 18 nih orang ngerti ke jalure. Sing terpenting adalah rautan mriki. Sebentar jangan gugupan pulang Ibu karena ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kon durungin karena sama kita dipuni mengi kalian romo kiai agar rasa tanggung kula santri kalian forma sayur wonten ing Tlatah Saleh saya menika semoga. Yang pertama matur nuwun sangat para masyayikh kang hadir menawi santri menika Bapak DPR Forkom Pincang, Pak Kepala Desa yang mewakili, Bapak Ibu para tamu undangan wabil akros keluarga Banser dan Banser saking GP Ansor keluarga besar masyarakat wonten Saleh Jaya. Setelah doa usai mudah-mudahan kita semua pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit kepanggil alis menis majelis Allahumma. Kita semua dipun tetapaken imane, tetapaken islame, tabai ihsane, paringi sehat panjang yuswa, usahakan manfaat barokah, diparingi putra putri soleh solihah, masyarakat ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahli jannah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kanturampun sengkan sekedap mau kita hikmat aminkan doa tingkang dipun pimpin kalian Bapak Kiai sekembalikan kepada mukosim melalui semoga segala pangkang pakunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penari sufi, saya mohon untuk tampil semua di acara yang terakhir ini. Semua penari sufi tampil semua.